about your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul mengenali alat-alat BMKG di luar ruangan. Dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Belakang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi cuaca, iklim, dan geofisika di Indonesia. Informasi ini sangat bergantung pada hasil pengamatan lapangan yang dilakukan secara rutin dan terukur menggunakan berbagai alat yang dipasang di luar ruangan. Alat-alat tersebut mencatat berbagai parameter atmosfer seperti suhu udara, kelembaban curah cuaca, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, hingga intensitas radiasi matahari. Penggunaan alat ini sangat krusial karena menentukan akurasi data yang menjadi dasar penyusunan perkiraan cuaca dan peringatan ini berencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai alat-alat pengamatan cuaca luar ruangan sangat penting untuk menambahkan wawasan peserta didik tentang bagaimana proses pengumpulan data meteorologi dilakukan secara ilmiah dan profesional oleh BMKG. Tujuan praktikum 1. Mengenali jenis dan fungsi alat-alat BMKG yang diletakkan di luar ruangan. Mengetahui cara kerja dan prinsip penggunaan alat-alat pengamatan cuaca di luar ruangan. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data cuaca dalam kehidupan sehari-hari dan mitigasi berencana. Alat dan bahan 1. Buku catatan dan alat tulis 2. Kamera atau HP untuk dokumentasi 3. Lembar kertas praktikum 4. Alat-alat BMKG luar ruangan yang diamati secara langsung di lapangan. Cara kerja: mengunjungi lokasi pengamatan BMKG atau stasiun cuaca sekolah. 2. Mengamati setiap alat luar ruangan secara langsung. 3. Mencatat nama alat, fungsi, dan data yang ditampilkan oleh alat tersebut. 4. Mendedikasikan alat tersebut dalam bentuk tulisan dan foto. 5. Mendiskusikan dengan struktur atau pengamatan cuaca di lokasi. Inilah saat-saat petugasnya menjelaskan alat-alat yang ini juga dijelaskannya. Nah, pas dibukanya juga ada, ini juga dijelaskannya. Di sini semuanya. Hasil vesikorometer. Yang pertama, termometer bola kering digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik embun udara. Termometer suhu minimum digunakan untuk mengukur suhu minimum yang terjadi dalam suatu hari. Suhu ini diamati 1 kali sehari pada pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, penakaran hujan observatorium atau OBS berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan. Alat ini dipasang di atas tongkat kayu yang dibenton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai mulut corong penakaran. Luas penakaran corong itu 100 cm2 dengan kapasitas menampung curah hujan hingga 5 liter, dan di tengah corong penakaran dipasang keran. Oven fan evaporator atau panci penguap berfungsi untuk mengukur evaluasi atau penguapan pada periode waktu tertentu. Alat ini berukuran sebuah panci pudar besar terbuat dari besi yang dilapisi dari anti karat dengan garisan tengah dan diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Cup counter antometer 0,5 cm berfungsi untuk mengukur periode kecepatan angin selama periode waktu tertentu. Alat dipasang sebelah dengan pusar panci dengan ketinggian 0,5 meter dari permukaan tanah. Campbell Spokes. Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Alat ini berbuat bola kaca masif dengan garis tengah diameter 10-15 cm. Berfungsi sebagai lensa cembung yang dapat mengukur sinar matahari ke suatu titik api, dan alat ini dipasang di tempat terbuka di atas fondasi beton dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Automatic Weather Test Stations atau AWS. Alat pengukuran cuaca otomatis merupakan alat Automatic Weather Stations merupakan stasiun cuaca otomatis yang didesain untuk mengukur dan mencatat data parameter meteorologi atau radiasi matahari, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan secara otomatis dan terintegrasi untuk mempermudah pengamatan data.
Tipping bucket, alat ukuran curah hujan pempanti selalu terdiri dari dua buah bucket yang diletakkan secara seimbang. Apabila hujan turun, bucket akan terisi air dengan ketika penuh. Bucket akan teruncungkir ke bawah sehingga terbaca jumlah tip oleh sensor resistif. Inilah yang diukur dan dikonversikan dengan satuan curah hujan. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Alat ini diletakkan pada sebuah ketinggian setinggi 10 meter. Alat ini terdiri dari sebuah cup, contact, dan widthband. Hog gun and steel wheel. Hog gun, alat ini terbentuk seperti kali yang digunakan untuk mengukur tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letak hog box pada tempatnya atau steel wheel. Setelah itu aturlah supaya ujung kalai berada tepat pada permukaan. Setelah itu bacalah skala teretam pada hog cow. 10 steel wheel. Alat ini menggunakan tempat ada wadah yang meletakkan hog gun dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Termometer tanah ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Satuan yang digunakan adalah derajat Celcius. Jam pengamanan dilakukan pada jam 7.00, jam 13.30, jam 8.30 WIB. Termometernya terbagi dua, yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput. Water level merupakan alat degresi yang digunakan untuk menghitung tinggi air sehingga dapat nilai penguapan. Termometer apung dan termometer gigi. Termometer apung terdiri dari termometer maksimum dan minimum, digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dan panci. Termometer air dingin adalah berguna memanfaatkan termometer untuk menghitung suhu air secara real time. Sangkar meteorologi merupakan salah satu bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi termometer dan barometer dari hujan yang radiasi matahari secara pemahaman. Buangan BMKG dirancang untuk mencatat unsur-unsur atmosfer secara langsung dan konsisten. Penggunaan termometer dan termometer penting dalam mengetahui suhu dan kelembapan harian yang berdampak pada lingkungan dan aktivitas manusia. Anemometer dan widthband memberi informasi penting tentang diametrik angin yang diperlukan dalam penerbangan, pelayaran, dan perakiraan badai. Pluviometer membantu mencatat intensitas curah hujan secara indikator banjir, sementara Cultus Prodex digunakan dalam pemetaan energi surya. Alat seperti evaporator dan panci penguapan penting dan pengolahan irigasi dan pertanian. Barometer dan pyrometer membantu analisis tekanan dan radiasi yang berhubungan dengan pembentukan cuaca ekstrim. Termometer, hidrometer, dan sensor radiasi otomatis merupakan bagian dari sistem meteorologi cuaca berbasis data digital yang meningkatkan kecepatan dan kekurangan informasi. Semua alat tersebut terintegrasi dalam sistem pemantauan cuaca nasional yang berperan penting dalam mitigasi berencana dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan, praktikum pengamatan alat-alat BMKG luar ruangan memberikan pemahaman langsung tentang jenis, fungsi, dan cara kerja berbagai alat pengukuran cuaca. Alat-alat ini memainkan peran penting dalam beberapa data yang akurat mengenai kondisi atmosfer yang sangat berguna dalam praktikum. Ini memberi wawasan yang luas dan mendalam mengenai jenis, fungsi, dan cara kerja berbagai alat pengamatan cuaca yang digunakan BMKG di luar ruangan. Setiap alat memiliki peran spesifik dan mencatat unsur-unsur atmosfer yang penting untuk kepentingan publik, seperti prediksi cuaca, peringatan dini bencana, dan perencanaan kegiatan pertanian dan transportasi. Dengan memahami alat ini, peserta didik tidak hanya mengenal peran teknik, tetapi juga menganalisis pentingnya asis dan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini mendukung kesadaran terhadap pentingnya pemantauan cuaca secara ilmiah. Daftar pustakanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.